Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Akademi Aliarkam. Kita lanjutkan kelas sejarah konsep perjuangan kelas, sesi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk perjuangan kelas. Ya, teman-teman, kalau kita mendengar istilah perjuangan kelas, yaitu seringkali yang ada dalam bayangan kita secara langsung itu adalah borjuis vs proletar, begitu ya, kelas buruh lawan kelas pemodal. Tetapi di dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana Losurdo menjelaskan kompleksitas konsep perjuangan kelas ya. Jadi ada dimensi yang lebih luas dan kompleks, dan juga kita akan melihat bagaimana konteks kelahirannya, bagaimana ia dioperasikan oleh Marx dan Engels dalam konteks-konteks tertentu, dan kemudian kita akan melihat bagaimana dimensi-dimensi yang ada dari perjuangan kelas secara lebih luas. Nah, jadi di sini kita mulai dengan sebuah problem ya, kalau kita melihat ya, Marx dan Engels secara umum kan mencita-citakan emansipasi kelas pekerja, ya, pembebasan kelas proletar dari kapitalisme, dari penindasan rezim kapital menuju sosialisme, begitulah. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah dalam banyak kesempatan mereka juga menyatakan dukungan kuat pada agenda pembebasan nasional, khususnya pembebasan nasional dari bangsa-bangsa tertindas ya, atau terjajah. Misalnya di wilayah koloni atau di wilayah Eropa juga, tetapi yang ditindas oleh negara Eropa lainnya yang lebih kuat. Nah, dukungan dari Marx dan Engels ini bahkan juga diberikan ketika gerakan pembebasan nasional tersebut tidak dipimpin oleh kelas pekerja. Nah, jadi namanya gerakan pembebasan nasional itu kan biasanya aliansi lintas kelas ya. Tetapi kenyataannya Marx dan Engels mendukung sekali misalnya pembebasan Polandia atau pembebasan Irlandia yang dijajah oleh Britania Raya. Jadi secara umum kan gambarannya seperti ini, tugas kelas pekerja di negara penjajah yang sudah terlebih dahulu mengalami industrialisasi itu adalah melawan kelas penguasa di negerinya, kelas borjuasi. Tetapi juga untuk mendukung perjuangan emansipasi bangsa terjajah. Jadi bangsa yang dijajah oleh negara di mana mereka berada sendiri. Misalnya kelas proletar di Inggris yang mendukung perjuangan emansipasi bangsa terjajah di Irlandia misalnya, atau koloninya India. Misalnya kelas pekerja di Belanda melawan kelas penguasa di negerinya sendiri, negeri Belanda, tapi juga mendukung perjuangan emansipasi bangsa terjajah seperti di Indonesia. Nah, apakah dengan dukungan pada agenda pembebasan nasional yang dipimpin oleh aliansi lintas kelas ini, apakah ini berarti bahwa perjuangan kelas dikompromikan? Kita selalu ingat ya, moto di pembukaan manifesto komunis, sejarah tiap masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Nah, apakah lantas ini tidak berlaku di negeri terjajah? Nah, ini kira-kira antara lain problem pemantik diskusi kita di sesi kali ini. Nah, menariknya kalau kita melihat manifesto komunis sendiri, di situ Marx dalam satu bagian menggunakan istilah Klassenkämpfe, ya, ada E-nya itu yang menunjukkan bentuk jamak atau plural. Jadi kalau terjemahannya kalau dalam bahasa Inggris ya class struggles, atau kalau terjemahan bahasa Indonesia jadi perjuangan-perjuangan kelas. Nah, ini sebetulnya apa? Sebetulnya mau menunjukkan bahwa perjuangan kelas itu bukannya direpetisi atau diulang kembali secara kontinu dengan bentuk yang sama atau identik dari tiap ruang-ruang sosial yang ada. Misalnya perjuangan kelas itu borjuis versus proletar begitu ya. Di Inggris demikian, di Indonesia demikian, di abad demikian. Betul ada benarnya, tapi tidak sesederhana itu. Artinya bentuk
bentuknya itu mengambil manifestasi konkret sejarah yang berbeda-beda. Sehingga ada aneka bentuk yang dapat menjadi ekspresi perjuangan kelas. Nah, Losurdo di sini menggambarkan dengan analogi genus dan spesies, seperti di biologi ya. Genus kan yang lebih umum, spesies yang lebih spesifik. Jadi ada perjuangan kelas sebagai genus, tetapi ada manifestasi-manifestasi yang lebih spesifik, yang analoginya itu adalah spesies. Nah, dengan mengakui class struggles atau perjuangan-perjuangan kelas dengan aneka keragamannya ini, Marx dan Engels sebetulnya berusaha menangkap manifestasi-manifestasi konkret dari perjuangan kelas dalam sejarah ya. Ya ingat ya, salah satu semangat Marxisme itu adalah menyejarah. Jadi setia pada sejarah. Karena kalau kita belajar dari kritik-kritik ideologi sebelumnya juga ideologi itu bekerja dengan cara melompati sejarah. Ya, itu sebabnya kritik ideologi dari Marxisme itu juga dilakukan dengan menyelami sejarah. Nah, Marx dan Engels sendiri juga tidak mau mengulang sehingga konsepnya ini menjadi seperti satu formula abadi begitu. Tetapi berusaha untuk bagaimana dengan konsep ini itu bisa juga sekaligus menangkap ya manifestasi-manifestasi spesifik konkret dalam perkembangan sejarah tertentu. Misalnya dalam teks 1849 dari Marx ya, Wage Labor and Capital ya, atau upah buruh dan kapital. Jadi di situ dia menyatakan dia berusaha menginvestigasi relasi-relasi ekonomik yang mengkonstitusikan fondasi material dari perjuangan-perjuangan kelas hari ini, jamak ya. Dan perjuangan-perjuangan nasional demi melacak perjuangan kelas. Nah, ini menjadi tunggal lagi dalam sejarah kekinian, ya. Jadi di sini kita bisa melihat apa? Yang pertama, yang mengkonstitusikan perjuangan-perjuangan kelas hari ini, ya, manifestasi perjuangan kelas hari ini yang beragam bentuknya itu adalah relasi-relasi ekonomi. Ya, tetapi bagaimana kita melacak perjuangan kelas dalam sejarah kekinian itu harus melihat manifestasi-manifestasi konkretnya, yaitu yang jamak itu tadi, perjuangan kelas hari ini dan perjuangan-perjuangan nasional. Bisa dipahami ya, jadi basis ekonomik untuk melacak perjuangan kelas tunggal dalam sejarah kekinian, genusnya, tetapi dengan menyelami yang spesifik dan jamak itu tadi. Jadi kembali ke ini tadi ya, bukan repetisi atau pengolahan yang kontinu, kemudian ada aneka bentuk, ada analogi dengan genus dan spesies, dan ini merefleksikan upaya Marx dan Engels untuk menangkap manifestasi-manifestasi konkret perjuangan kelas dalam sejarah. Nah, selain penindasan perempuan, selain penindasan nasional dan agenda pembebasan nasional, ternyata ada juga penindasan perempuan yang kalau dalam genus perjuangan kelas itu ya mungkin bisa dianggap spesies ketiga. Jadi kalau yang pertama tuh proletar versus borjuis, yang kedua tuh bangsa terjajah versus bangsa penjajah, yang ketiga ini adalah penindasan perempuan oleh laki-laki. Ya, jadi penindasan domestik atau di rumah tangga pada perempuan oleh laki-laki itu juga dianggap sebagai manifestasi spesifik dalam sejarah dari perjuangan kelas. Engels dalam bukunya The Origin of the Family, Private Property and the State menyatakan bahwa dalam keluarga patriarkal di mana laki-laki berkuasa, istri dan anak-anak itu adalah budak-budak dari sang suami. Nah, di sini bahasanya jelas mengacu kepada kelas. Lalu Komunis Manifesto disebut di sana bahwa borjuasi melihat istri hanya sebagai instrumen produksi.
Nah, di sini juga kita bisa lihat bahasanya, bahasa class struggle, seperti dalam pabrik ya, buruh sebagai instrumen produksi, demikian juga dalam rumah tangga, istri sebagai instrumen produksi. Nah, dengan mempertimbangkan adanya spesies ketiga dari class struggle ini, Marx dan Engels itu sebetulnya mau menyatakan ini ya, bagaimana perjuangan kelas itu termanifestasi dalam 3 aspek ini. Jadi bahwa kapitalisme menyuguhkan relasi perhambaan satu bangsa oleh bangsa lain dalam hubungan internasional. Nah, itu spesies kedua tadi ya. Satu kelas oleh kelas lain dalam satu negara. Itu spesies pertama tadi. Lalu spesies yang ketiga, laki-laki atas perempuan dalam kelas yang sama. Maka tidak heran kalau Engels pernah mengatakan bahwa emansipasi perempuan itu adalah ukuran alami dari emansipasi umum. Dan Marx dan Engels dalam ideologi Jerman mengatakan penindasan kelas pertama itu adalah penindasan perempuan oleh laki-laki. Nah, selain perjuangan kelas antara borjuis versus proletar, dan juga manifestasi spesifik lain tadi ya, bangsa terjajah, lalu perempuan, sebenarnya di dalam kelas penindas sendiri, dalam kelompok kelas penindas sendiri, itu ada juga perjuangan kelas. Nah, di sini adalah pertarungan antara kelas feodal reaksioner yang kekuasaannya tergerus karena revolusi borjuis, perkembangan tatanan masyarakat liberal kapitalis, yang biasanya didukung oleh kaum lumpen, kaum yang menjadi parasit dari masyarakat, tidak menghasilkan nilai, bukan proletar, tidak bekerja, tetapi tidak punya sumber daya ekonomi yang besar, dan kelas feodal ini melawan borjuasi. Jadi ini dua-duanya ini kelas penindas, tetapi mereka juga punya pertarungan kelasnya sendiri. Dalam Komunis Manifesto disebut bagaimana kelas borjuasi selalu terlibat dalam pertarungan. Ya, jadi pertama-tama dengan aristokrasi, kemudian dengan faksi borjuasi tandingan. Jadi borjuasi ini pertarungan kelasnya bukan cuma dengan proletar, tapi juga dengan aristokrasi, kaum feodal reaksioner, dan juga borjuasi lainnya yang menjadi oposisi atau kompetitornya. Ya, misalnya kita bisa saksikanlah dalam pesta demokrasi di Indonesia, katanya demokrasi ya, itu sebetulnya kan bisa dibilang sebagai pertarungan intra kelas borjuasi dalam kelas borjuasi sendiri. Dan peperangan ini ya tidak jarang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk yang kasar juga ya, dan agresif, perebutan monopoli, perebutan kekuasaan, dan tidak jarang pertarungan intrakelas borjuasi ini berujung pada perang. Misalnya kita bisa melihat yang paling dahsyat ya Perang Dunia Pertama, itu betul-betul perang imperialis berebut monopoli atas sumber daya alam yang ada dan juga daerah jajahan. Lalu kita akan melihat bagaimana kompleksitas perjuangan kelas. Ya. Jadi Marx dan Engels menyebutkan tentang perjuangan kelas dalam bentuk-bentuk politik yang kolosal. Jadi perjuangan kelas dalam kompleksitasnya itu tadi, dengan spesies-spesies yang beragam itu tadi, dalam sejarah itu termanifestasi dalam bentuk-bentuk politik yang kolosal. Jadi bukan cuma secara sederhana pemilik modal lawan buruh begitu ya, atau buruh di pabrik melawan pemilik pabriknya. Misalnya kita bisa melihat dalam Wage, Labor, and Capital lagi di tahun 1850, di situ Marx menempatkan perjuangan kelas buruh secara harian dalam konteks gejolak dunia. Kekalahan kaum pekerja revolusioner di tahun 1848, perang kemerdekaan Polandia, Italia, Hongaria,
lalu kemungkinan Perang Dunia yang membuka jalan bagi revolusi proletar versus kontra-revolusi feodal yang memang terjadi di Perang Dunia Pertama, dan membuka jalan bagi revolusi Bolshevik di Rusia, dan juga kemungkinan kontra-revolusi feodal atau kembalinya kekuasaan diakuisisi, direbut oleh kaum bangsawan, lalu kelaparan di Irlandia, dan lain-lain. Ya. Jadi inilah bentuk-bentuk politik yang kolosal ya. Jadi manifestasi perjuangan kelas dalam sejarah itu kolosal sifatnya, besar, luas, dan kompleks. Dia juga menjelaskan bagaimana situasi konkret sejarah, khususnya ketika di masa krisis, itu dicirikan oleh aneka bentuk perjuangan-perjuangan kelas yang saling berkontradiksi. Jadi ketika masyarakat atau tatanan kapitalis itu mengalami krisis, nah ini semakin kompleks lagi ya, dan semakin beragam bentuknya dan saling berkontradiksi. Sehingga apa? Perjuangan kelas itu hampir tidak pernah mengemuka dalam bentuk murni. Hampir tidak pernah membatasi diri pada subjek-subjek antagonistik yang terlibat langsung. Ya, tidak sesederhana kelas buruh di pabrik versus tuan-tuan di pabriknya. Tetapi apa namanya, kompleks begitu, dan dalam bentuk politik yang kolosal. Misalnya, kita lihat contoh konkretnya dalam waktu Perang Saudara di Amerika ya, itu kan juga di zamannya Marx ya, di mana utara dan selatan di Amerika bertarung memperebutkan hak emansipasi atau hak untuk terus memperbudak ya. Marx di sini memuji Perang Saudara Amerika, sangat mengapresiasi dan juga melihat itu sebagai manifestasi perjuangan kelas. Padahal kita tahu sama-sama itu kan sebetulnya Amerika di bagian utara itu juga tatanan kapitalis liberal borjuis ya. Dia sadar betul itu, tetapi dia tetap melihat itu sebagai manifestasi perjuangan kelas dan sangat mengapresiasi kemenangan Amerika Utara. Kenapa? Ada 3 alasannya. Yang pertama, bahwa kemenangan Amerika faksi utara itu memutus tradisi panjang gagasan bahwa pekerjaan itu atau kerja itu lekat dengan perbudakan. Jadi rupanya dalam tradisi panjang di pemikiran Barat, termasuk juga pencerahan, itu dekat ya, bahkan banyak yang mengakui bahwa labor and slavery itu tidak bisa dipisahkan, termasuk pemikir-pemikir seperti Nietzsche, pemikir-pemikir liberal. Nah, kemenangan Amerika Utara menurut Marx itu adalah kemenangan ekspresi free labor, ya, bahwa kerja itu tidak harus dilekatkan dengan perbudakan. Karena itu bagi dia memutus tradisi panjang ini adalah sebuah kemenangan ideologis yang penting, meskipun tidak penuh. Jadi dia sadar betul bahwa itu bukan kemenangan yang penuh, tapi tetap sebuah kemenangan. Karena itu, menariknya, melalui asosiasi internasional sendiri, kelas buruh internasional, pada tahun 1865, waktu Abraham Lincoln baru saja terpilih kembali, Marx itu rupanya memberi selamat ya. Dan dia menyatakan di situ bahwa kelas pekerja Eropa merasa bahwa bendera Amerika itu membawa serta nasib mereka sebagai kelas. Mereka sadar bahwa harapan mereka akan masa depan dipertaruhkan dalam konflik di Amerika. Jadi ada solidaritas di situ dari Marx dan Asosiasi Buruh Internasional. Meskipun kita tahu sama-sama Amerika sendiri itu tetap borjuis. Lalu yang ketiga, penghapusan perbudakan kulit hitam pasca Perang Saudara Amerika itu dianggap sebagai emansipasi, meskipun sifatnya parsial, dari ras atau bangsa tertindas. Jadi tetap ada emansipasi untuk budak-budak kulit hitam lewat kemenangan Amerika Utara pada waktu itu. Dan ada efeknya juga. Karena apa? Karena
mengikuti itu, Washington kemudian mau tidak mau mengakui kedaulatan negara kulit hitam, Liberia dan Haiti. Khusus yang terakhir ini telah lama diisolasi Amerika Serikat. Dan kita tahu sama-sama itu negara kulit hitam pertama ya, yang memberontak terhadap penjajah kulit putih. Dan akhirnya diakui juga pasca Perang Saudara Amerika. Jadi ada kemenangan penting di sini, tetapi disadari bahwa memang bukan akhir, dan kita tahu sama-sama memang ini menjadi konflik yang kontinu dan berkepanjangan hingga hari ini. Ada gerakan Black Lives Matter dan lain-lain. Kemudian kita akan melihat konteks ya ketika Marx memformulasikan konsep perjuangan kelas ini. Dalam konteks apa atau dalam situasi di mana ada paradigma-paradigma yang seperti apa yang mendominasi masyarakat pada waktu itu, sehingga muncul konsep perjuangan kelas ini. Ada dua yang dominan, yaitu teori pertentangan ras atau paradigma etnologiko-rasial. Ini yang mirip mungkin sekarang ini dengan teori konflik peradaban, seperti Samuel Huntington itu ya, atau Clash of Civilizations. Jadi ada anggapan seolah-olah Barat versus Barbar. Ya, kita sudah lihat itu dalam kelas yang lalu sejarah liberalisme. Tokoh-tokohnya ini seperti Ludwig Gumplowicz, Gobineau, dan Benjamin Disraeli, yang berpikir dalam kerangka naturalisme ya, yang tentu saja bertentangan dengan materialisme historis. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang natural dalam ras-ras tertentu. Seolah-olah ada roh abadi dalam ras dan peradaban tertentu ya. Jadi seperti kalau Barat nih begini, tapi kalau Timur itu begini, Asia itu begini, kalau Perancis itu begini. Nah, jadi seperti ada karakteristik yang natural atau alami dan abadi begitu dalam ras-ras tertentu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah paradigma psikopatologis. Ya, tokoh-tokohnya seperti berikut, yang ini seperti seolah-olah menganggap bahwa bangsa-bangsa tertentu itu mengidap penyakit mental. Misalnya, bangsa Prancis itu karena revolusi Prancis itu dianggap pemberontak, pembangkang, fanatisisme ideologis. Tapi dilihat kok di Inggris nggak begitu, atau di Amerika nggak begitu. Nah, jadi dianggap ada karakteristik psikologis tertentu yang melekat dengan bangsa tertentu. Nah, ini kan mirip dengan pertentangan ras dan sama-sama sifatnya naturalis ya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang alami dan abadi dalam bangsa tertentu. Nah, di tengah-tengah paradigma-paradigma yang seperti inilah konsep perjuangan kelas Marx dan Engels itu diluncurkan ya. Jadi bahwa sebetulnya di balik itu semua kelas ya. Jadi paradigma bahwa ada pertentangan ras itu pun sebetulnya adalah manifestasi konkret dalam sejarah yang partikular dari perjuangan kelas. Jadi selain perjuangan kelas di level politik ya, kita juga bisa melihat bagaimana Marx dan Engels mengakui bahwa perjuangan kelas ini juga mengambil tempat di ruang-ruang ideologis, di level ideologis, ya. Bukan hanya dalam relasi sosial, tapi juga di level ideologis, termasuk dalam ranah agama, yang seringkali mengaku sebagai ruang suci yang melampaui konflik. Ya, begitu kan, agama kan terus ngakunya, agama jangan dipolitisasi. Kita agama kok nggak berpolitik, begitu. Nah, jadi seringkali mengaku ya seperti ruang suci ya, khusus bicara tentang Tuhan, begitu, tentang kesucian, tentang moral, melampaui konflik sosial yang ada. Tetapi kenyataannya sering memfasilitasi agenda kelas penguasa atau menjadi candu masyarakat. Nah, Marx dan Engels itu mengakui ini. Jadi
kontra dengan asumsi di Indonesia yang sering kuat ya, bahwa mereka sangat anti agama. Nah, sebetulnya Marx melihat bahwa agama ini juga menjadi situs atau lahan pertentangan kelas. Perjuangan kelas itu juga termanifestasi di sini. Dan mereka sendiri itu tercatat menunjukkan simpati pada gerakan-gerakan pembebasan berbasis agama. Misalnya, orang Katolik di Irlandia yang harus berjuang melawan Protestan Anglikan dari Inggris penjajahnya. Lalu Polandia, Katolik juga yang harus berkonflik dengan Ortodoks dari Rusia. Lalu juga kelompok-kelompok abolisionisme Kristen yang mendukung pembebasan budak kulit hitam dengan semangat Kristiani. Nah, dia jelas ini menunjukkan simpatinya. Losurdo mencatat ya bagaimana Marx misalnya menunjukkan foto kepada Jenny, istrinya ya, dengan menggunakan kalung salib Irlandia begitu, untuk menunjukkan dukungannya kepada perjuangan kelas di Irlandia yang termanifestasi dalam perjuangan agama begitu, seperti Katolik melawan Protestan. Nah, jadi agama itu bisa menjadi lapangan di mana kesadaran dasar tentang konflik perjuangan kelas dalam berbagai konfigurasinya itu mengemuka. Dan di sini maka kita bisa melihat bahwa meskipun Marx dan Engels sangat kritis terhadap agama, ya, tetapi kritik mereka itu tidak bisa kita pisahkan dari kritik mereka atas kaum elit representasi pencerahan. Jadi mereka juga sangat mengkritik kaum elit dari tradisi pencerahan yang banyak juga yang anti agama, ateis begitu. Nah, jadi tidak semata-mata ateisme murni ya. Jadi kritik kita bisa melihat bagaimana kaum elit representasi pencerahan ini, kalau hari ini kan itu analoginya itu kaum New Atheism begitu ya. Nah, tidak seperti itu. Kaum New Atheism sekarang justru banyak yang menghina Islam misalnya. Tetapi hari ini kita bisa melihat juga bahwa Islam itu seringkali menjadi manifestasi perjuangan kelas terhadap imperialisme Amerika. Nah, disinilah perbedaannya kalau kita bertolak dengan semangat dari tradisi Marxis. Dan yang terakhir, jadi perjuangan kelas Marx dan Engels itu bisa kita lihat ya, konsep mereka itu bisa kita katakan sebagai teori umum konflik sosial. Jadi dia menawarkan kunci tafsir untuk melihat proses sejarah dengan mempertimbangkan ragam bentuk di mana konflik sosial termanifestasi dengan keragamannya. Dan konflik-konflik sosial di dunia, baik dari perang dunia, represi negara, perjuangan kaum buruh, perjuangan bangsa jajahan, dan lain-lain, hingga perjuangan kebebasan perempuan dari patriarki, itu bisa dibaca sebagai manifestasi-manifestasi konkret perjuangan kelas. Dan termasuk juga perang rasial, kulit hitam melawan kulit putih, misalnya, itu adalah manifestasi konkret partikular perjuangan kelas. Jadi dia adalah sebuah teori umum konflik sosial. Ada genusnya perjuangan kelas, tetapi ada spesies-spesiesnya dan ada manifestasi-manifestasi konkretnya dalam sejarah. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami, YouTube dan Instagram, serta bisa follow fanpage kami di Facebook, Akademi Aliarkan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya.